bertemunya dua telapak tangan itu salaman. Maafkan saya. Nah itu ada sujud litakzim, ada sujud litta'abbud. Ma min muslimi yaltaqiyani fayatasafahani illa huma qabla ayyatafarraqa wa fi ayatin ukhra qabla ayyafat. Syekh Ali Jabir rahimahullah, almarhum Syekh Ali Jabir pernah mencium kakinya Hafiz Silik namanya Nazar. Sekarang polisi bawa pistol, sama apa tidak? Ya sama, fungsinya senjata. Yang menjadi musyrik itu kalau kemudian disembah lain. Berarti ada benang merah ya Pak Ustadz ya mengenai tentang penghormatan gitu ya, terus taklim dan juga musyrik itu tadi. Mungkin sebagian orang memaknainya memukul rata gitu. Setiap sesuatu yang ditaklimkan, dibesarkan itu masuk ke dalam kategori musyrik gitu kan ya. Musyrik. Jadi bentuk penghormatan ternyata berbeda-beda sih. Setiap daerah ya berbeda-beda. Coba kita bayangkan kalau di Indonesia kemudian kita ketemu dengan orang tua kita pegang jam gitu ya. Ini namanya tidak sopan sekali. Nah sekarang mengenai tentang pembahasan tadi masalah penghormatan, taklim dan juga musyrik itu kira-kira untuk menghadapi ataupun cara untuk menjawab apabila ada pertanyaan yang mudah mengkafirkan, mudah memusyrikkan dan membid'ahkan itu bagaimana kira-kira langkah awal? Yang pertama ada yang menarik ya. Kita merujuk dulu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Wal Baihaqi dan riwayat yang lain. Ini menurut Imam Suyuti hadisnya sebagai hasan. Ya. Kemudian buat Syekh Shuaib Al-Mahmud hadisnya sahih di ghairi. Nah, kalau menurut Syekh Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 125 mengatakan hadis ini sahih. Nah, hadisnya secara umum ma min muslimi yaltaqiyani fayatasafahani illa huma qabla ayyatafarraqa wa fi ayatin ukhra qabla ayyafat. Tidaklah seorang orang ketemu nih jamaah ngaji Roso ketemu, kemudian mereka berjabat tangan bersalaman. Nah itu Roso menjamin dia ampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Oke, salaman itu jangan cuma begini. Salaman terus sambil bertanya kabar, apa kabar, oh sehat, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, barokah. Ada doa di situ. Itu dia jamin diampuni dosa-dosanya. Ini saya mau nanya, gimana hukumnya yang salaman di saat sekarang COVID seperti ini? Nah itu sebetulnya begini. Ini maksudnya nih. Karena memang karena ada ketetapan dari pemerintah kan tidak boleh bersalaman seperti itu. Sebetulnya tidak bisa disikapi secara hukum. Cuma kalau kita umat Islam yang namanya kita salaman tidak ada satupun di antara kita yang berniat mencelakakan sampai kita yang lain. Itu konsep pertama yang harus kita pegang. Jadi dengan salaman sini karena ada ilatnya COVID nggak masalah ya? Ya sebetulnya kalau bagi yang lain ya silakan. Tapi sebetulnya begini, ketika kita bersalaman dengan saudara kita yang lain kan sudah disiapkan hand sanitizer kan? Nah jalan keluar tidak salaman, kemudian setelah itu kita semprot kan juga salah sebetulnya. Jadi nggak menghilangkan kebiasaan gitu. Tidak menghilangkan kebiasaan, tetapi juga tidak melanggar ketetapan pemerintah. Nah dulu Kiai, kalau saya misalnya salaman, kan habis salaman semua sanitizer. Berarti saya orang kotor dong yang ini bagaimana? Tidak lagi, begitulah. Karena kan akan menyinggung perasaan kita yang salaman Kiai. Bagaimana cara menanggapinya? Iya, masa habis salaman sama kita, tangan dia disemprot-semprot lagi kita mau penyakit dia. Kalau begini, sebetulnya bukan begitu sebetulnya. Bukan gitu. Jadi memahami begini. Hukum itu kan ada satu kaidah yang kita nggak boleh lupa nih. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminati wal amkin.
Jadi hukum bisa berubah sesuai keadaan dan tempat. Kalau dalam keadaan normal, setelah saya salaman, semprot hand sanitizer, ada ribet bener nyebutnya ya. Apa sih? yang dipanggil antibiotik apa nggak ngerti itu. Kalau dalam keadaan normal bisa jadi orang tersinggung. Tapi dalam keadaan seperti ini kan sebetulnya sudah lupa. Jadi kalaupun kita salaman kemudian semprot itu, saya kira nggak ada perasaan tersinggung karena keadaannya. Yang tak dulu deh. Tar dulu. Lalu bagaimana? Ya situ kan hadisnya jelas tadi kata Kiai. Kalau udah salaman nempel dosanya dirontogin kan? Iya, ini kan berarti Nah, berarti kalau itu kagak yakin dong dosanya dirontogin. Dosa itu kan termasuk penyakit Kiai. Begini. Jadi berarti nggak yakin dosanya pada rontok, penyakit dirontok. Begini. situasi. Sebenarnya situasi gini. Kita salaman, kita tetap salaman, mengamalkan hadis yang tadi. Tapi juga setelah salaman kita untuk mengantisipasi, bukan berburuk sangka, mengantisipasi. Jangan sampai kita menularkan virus atau kita tertular oleh orang. Jadi secara agama terlaksana, secara prokes juga. Sebenarnya mungkin aja Kiai. Gimana Itu walaupun sudah wudhu tetap harus pakai ya. Ya, Kan wudhu kan termasuk Udah bersih-bersih. Ya, sebetulnya Iya. cuman memang kalau ini kita kaji lebih jauh nanti terlalu panjang betul. Nah, mungkin gini aja dari Kiai. Ya. Ini gini aja. Gimana? Ini kan salaman nih, kan sebelum terlepas nih. Cocok tuh. Ya kan sebelum terlepas kan dosa masih diampunin tuh. Cocok. Sampai Cocok kita tuh. berpisah. Betul. Nah setelah berpisah jangan berkelihatan sama kita supaya menyinggung perasaan orang. Sanitizernya itu. begitu. Nah, Jangan di depan dia, kalau depan dia biasanya mau singgung. Apa tuh? Udah begitu lah sih kita suruh cuci tangan cuman udah dia makan. Biasanya kan di tempat tertentu disediakan Betul. sholat disediakan, acara pernikahan disediakan, jadi nggak tersinggung kan Iya. kalau ada acara tertentu. Jadi Kalau ada saya- pengajian gini Jadi kan yang nggak tersinggung perlu. yang baper. Makanya ya, supaya ini hadis berjalan dengan baik, Ya. sesuai dengan yang diinginkan oleh Nah, Rasulullah, cocok. baik hablum minan nas maupun hablum Hablum minan Allah minallah. berjalan. Jadi salam di situ. Salaman di situ ntar pulang Nyemprotnya, dari semua Iya, gitu. ngumpet deh. Ya sih, itu setuju gue tuh. Cakep juga. Di depannya mah kan nunggu penyakit itu namanya. Bener juga, iya. Setuju, cakep juga tuh, cakep. Ya, Itu malah namanya memahami kondisi dan situasi. nah, Iya. nah, berarti itu lebih mantap lagi tuh. Nah, terima kasih tadi jadi nambah gitu. Itu mah kata saya ya. Saya mau ngomong nggak pernah. Nah, terus masalah tadi tuh Kiai. Ya. Kan tradisi Kiai. Tradisi kalau kayak kita orang Sunda atau orang Jawa itu kan. Dulu saya potong lebih dulu lah. Astaga. Karena pakai tas. Gimana? Jadi kan kalau yang mana tradisi orang Jawa, orang Sunda itu kan Ya. termasuk Betawi juga ada yang jalan. Hmm. Itu kan kita ngesot ya. Iya. Ngesot di depan pintu nih. Kan ini mak bapak kita nih. Iya. Pada duduk gitu. Kita ngesot dari sana kan Ya. begini duduk gitu kan. Luar biasa itu. Ya, terus kita cium tangan, habis cium tangan kan kita cium dengkul. Iya. Tapi kalau cium kaki mah kan kaki mau umum ya, kalau kata Pak Imam Ya. umum kaki mah. Bisa telapak kaki. Ya, biasanya nyiumnya kan di sini nih. Ya. Dengkul kita begini kan minta doa ya. Ya, Dari betul. orang tua pala kita kan sambil ini. Betul. Nah ini berkaitan tadi kan gitu ya, bahwa ketika kita menyembah orang tua. Kalau saya sih kayaknya lebih memahami sebuah hadis ya, konteks hadis itu kan ada ridho Allah, ridho walidain. Ya. Nah, ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Benar. Termasuk walidain di sini kan termasuk ibu guru kita kan. Iya. Jadi bagi saya itu bukan nyembah ya, Betul. bukan nyembah, tapi itu adalah wujud bahwa kita mengharapkan ridho. Betul. Mengharapkan ridho, karena ridho Allah itu kan terletak kepada ridho kedua orang tua. Nah, betul. Bahkan saya kemarin baca di sebuah kitab Jalalaul Khatir, Jalalaul Khatir ya, dari Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa beliau mengatakan bahwa hormat kepada orang tua itu bukan hanya orang tua kita, termasuk asyaheh, para sepuh, Betul. para sepuh gitu ya. Bahkan ada begini, mau saya potong. Ada 3 situ. Abuka salata. Abuka alladhi waladaka, wa abuka alladhi 'allamaka, wa abuka alladhi zawwajaka ibnatahu. Jadi orang tua kita itu 3.
orang tua yang sudah melahirkan kita, kemudian orang tua yang mendidik kita, Guru ya. ya guru, dan orang tua yang menikahkan anaknya kepada kita, mertua. Itu kan orang tua juga. Orang tua angkat, orang tua angkat Ya sama juga. Yang memberikan Orang tua nafkah kan, ya. orang tua angkat itu kan yang memberikan nafkah. Nah, kalau dibadalin nama Amil bagaimana kira-kira? Orang tua kita juga berarti. Oh ya sebetulnya masalah nikah tuh. Iya. Kita salamannya kita lupa nih, kita kan lagi ngobrolin salam. Kita tetap kembali kepada topik. Bukan begitu, tapi saya yang suka. Pasti pada Sulaiman ingat salaman Sulaiman itu Itu dalam arti Betul betul. ya tambahkan alat berkah dan juga betul sebagai penghormatan kepada orang yang lebih tua daripada kita atau kepada orang alim, orang ibadah, orang soleh ya. Betul. Nah, maka tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh guru-guru kita, para asatidz dan juga para kiai. Mudah-mudahan pemirsa semua dapat menyimak dengan baik, dengan bijak sehingga dapat diambil manfaatnya. Atau barangkali bapak-bapak sekalian ada yang perlu ditanyakan mengenai tentang hal-hal yang jarang gitu mengenai tentang salaman itu sendiri. Misalkan kayak tadi, ataupun orang yang memang nggak punya tangan gitu, bagaimana cara musafahannya? Apakah itu berlaku hanya bagi yang punya tangan, ataukah nggak punya tangan juga? Pak Ustadz, Ya. kira-kira apakah ada paparannya secara bijak begitu? Ya sebetulnya dikias saja ya. Sama Dikias. juga orang berwudu kan. Andai kata nggak punya tangan, ya seadanya. Ketika orang nggak punya tangan, umpamanya andai dia misalnya mengadu fisik, itu kan bisa juga diwakili dengan apa cipika-cipiki umpamanya gitu, itu kan bisa terwakili. Jadi kita tidak boleh mengartikan secara letterlock Dan ya. itu tidak artinya orang yang tidak punya Bahasa tangan itu ya. tidak mendapat pahala itu, umpamanya tidak demikian juga. Iya, nah ini kan ini termasuk ya apa? Ya, Betul betul betul. ya bahaya gitu. Betul, betul, betul. Jadi kalau- orang yang katakanlah mohon maaf ya, orang yang ada kekurangan fisik, misalnya tangan ada kadang tangan biasa ini maunya gitu. Ya istilahnya sebisanya. Nah terus ini Pak, ini yang sering terjadi kan, sering terjadi kadang-kadang di tengah jalan ya. Ya. Ini apakah termasuk hormat atau termasuk salam ya? Kadang-kadang, hai, nih sering nih ketemu gitu, hai, Jauh itu. ya kan? Karena apa motor, hai, gitu kan? Nah, hari apakah ini termasuk salam atau Sahabat Nabi kalau mereka masih berkesempatan dan berpeluang menyentuh Hajar Aswad, mereka sentuh. Tapi kalau tidak memungkinkan, cukup istilah berisyarat dengan tangan bahwa mereka seperti orang yang umroh sekarang ini kan. Ya sebenarnya kan setiap satu putaran itu Hajar Aswad kan. Karena memang katakanlah Saking kondisi banyaknya ya. sulit. Nah itu isyarat. Ya ketika ada teman dari jauh, misalnya Assalamualaikum, dia mengangkat tangan juga, ini sih isyarat. sifatnya kias berarti. Sifatnya Sifatnya kias. kias. berarti Kalau itu kecuali boleh dekat, boleh kecuali dekat. Mayor, padahal dia bisa jabat tangan begini. Nah kemudian gini yang penting juga, hadis riwayat Ibnu Adi mengatakan tasafahu yadhhabil ghillu an qulubikum. Luar biasa. Salinglah bersama. Nanti akan hilang kedengkian di antara kalian. Dalam hadis lain tahadu. Saling memberi Hadiah. Itulah tercipta dari cinta saling mencintai. Saling mencintai. Oke, itu kan bahasa amr ya, bahasa perintah ya. Tasafahu kan Iya begitu. betul. Apakah itu perintahnya itu 100% berupa perintah, ataukah yaitu hanya anjuran, ataukah hanya sekedar satu peringatan gitu, atau semacam apa? Artinya berapa persentasi untuk perintahnya itu? Jadi kan tidak semua perintah menunjukkan wajib. Karena amrun lil wujub kan begitu. Nah, kaidahnya seperti itu. Kaidahnya Tapi kan begitu. tidak semua perintah menunjukkan wajib. Nah, satu contoh katakanlah kita dimotivasi untuk mencium Hajar Aswad. Ya.
Apakah kemudian ketika kita tidak menyentuh Hajar Aswad berdosa? Kan tidak juga. Ya, harus ada. Kita diperintahkan salaman segala macam. Apakah ketika tidak salaman berdosa? Ya saya kira tidak juga. Berarti. Dan artinya begini, itu sebagai anjuran. Dan pada intinya yang dianjurkan Rasulullah itu terjaganya silaturahim dan terhindarnya ada kedengkian di antara sesama muslim. Nah, itu semua bisa diupayakan dengan adanya musafahah atau salam. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang menarik begini. Setelah kita sholat, biasanya kan salam-salaman. Iya. Nah, ini penting kita kemukakan. Ini saya kutip dari tulisan Kiai Syarif Ahmad. Dia mengutip dalam kitab Al-Ikhtiarat Al-Fiqhiyah halaman 144. Menurut Syekh Albani, wa ammal musafahatu fi 'aqdi salawati fa bid'atun la syakka fiha. So, salaman setelah sholat itu hukumnya bid'ah, tidak dilakukan lagi. Nah, sesuai kaidah saudara-saudara kita dari paham Wahabi atau Salafi, yang namanya bid'ah itu sesat. Sesat itu neraka. Oke. Ini pendapat Syekh Albani. Illa an takuna baina itsnaini lam yakuna qad talaqa ya qabla dzalika fa hiya sunnatun kama 'alimta. Kecuali antara dua orang yang belum bertemu sebelum itu, maka sunnah sebagaimana Anda ketahui. Jadi kalau sebelumnya sudah salaman, kemudian setelah sholat dia salaman, menurut Syekh Albani ini bid'ah. Alias ya neraka. Kan konsep mereka seperti itu. Tapi jangan lupa, ada juga ulama yang dijadikan rujukan utama oleh orang-orang saudara kita dari paham Salafi Wahabi. Menurut Syekh bin Baz, beliau mengatakan wa amma salatu nafilati fa yushra'u al-musafahatu ba'da salam minha idza lam yatasafaha qabla dukhul fiha fa in tasafaha qabla dzalika kata. Kalau untuk salat sunnah, maka disyariatkan berjabat tangan setelah salam darinya. Apabila belum berjabatan tangan sebelum menunaikan sholat. Tapi jika telah berjabatan tangan, ya maka jabatan yang tadi sudah mencukupi. Jadi menurut Syekh bin Baz, sholat jabatan tangan setelah sholat hukumnya tidak apa-apa. Ini kan juga berbeda di kalangan mereka kan. Nah, ini kalau kita mau bertahan dengan kaidah ini, apakah saudara-saudara kita paham Salafi mengatakan Syekh bin Baz melakukan bid'ah kemudian neraka? Tidak demikian. Nah, kemudian kalau menurut Syekh Utsaimin ini sedikit berbeda. Hadhil musafahah la a'lamu laha aslan min as-sunnati aw min fi'li sahabah. Beliau berkata, salaman ini aku tidak ketahui dasarnya, baik dari hadis ataupun dari sahabat. Tambah jauh. Walakin al-insana idza fa'alaha ba'da shalah la 'ala sabili annaha masyru'atun walakin 'ala sabili ta'lifi wal mawaddah. Fa arju alla yakuna bihadza ba'sun anna an-nas ya'tadu dzalik. Nah, amma man fa'ala mu'taqidan bi annaha sunnatun fa hadza la yanbaghi wa la yajuzu lahu hatta yathbuta annaha sunnatun wa la 'alamu annaha sunnah. Jadi menurut saya Utsaimin, tradisi salaman itu sebetulnya tidak apa-apa. Sepanjang tidak menganggap itu sunnah. Artinya mereka bersalaman atas dasar kasih sayang, atas dasar kemanusiaan. Nah, ini kan juga berbeda dengan yang disampaikan. Nah, artinya ketika di satu daerah, katakanlah kita melihat setelah sholat orang bersalam-salaman, jangan dulu memvonis ini bid'ah, sesat, neraka, jangan dulu. Bahwa di kalangan mereka sendiri terjadi perbedaan pendapat. Nah, seperti itu kan. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi orang yang berbeda dengan kita sebagai salah, kemudian kita sebut sebagai neraka yang gampang benar itu. Ya kan terlalu mudah. konteksnya begini, kalau masalah bid'ah itu kan membuat hukum syariat baru ya, yang dan gitu kan, yang bertentangan dan tidak ada dasarnya gitu kan dari Al-Quran. Saya melihat kalau salaman ini tidak membuat syariat baru dah. Tidak membuat syariat baru. Cuman memang yang dipermasalahkan tempatnya. Ya, oleh sebab itu kita kembali kepada keumuman hadis. Sama yang kedua kemungkinan yang jadi masalah karena pengetahuan orangnya itu sendiri kali ya, yang belum begitu mendalam bisa jadi kan, atau
orang yang baru hijrah biasanya terus mendengar seperti itu, hanya mendengar secara betul. apa namanya, Hanya membaca satu membaca pihak, ya. satu bidang. Betul. Yang berbeda itu cuman salaman dengan lain jenis, maksudnya dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Nah itu yang berbeda. Ya, saya kira kalau nanti masalah jabatan tangan dengan wanita yang bukan mahram itu bisa kita obrolin di sebab begini, ini Salaman juga, waktunya 1 gelas masalahnya ini. Bukan 1 gelas, 2 gelas itu. Ada 2 gelas. Jangan baru safari. Yang berbeda sekali. Terakhir ya. Terakhir, notulen. Baik, aneh mau bertanya nih. Iya, silakan. Ya, khususnya untuk ya Yasep, ya Bay dan teman-teman semuanya. Saya sebagai perwakilan anak muda, gitu. Ya. Karena umur saya baru 17. Ke atas. Perwakilan anak muda. 12 tahun atau ke atas. Karena kan begini ya, kebiasaan di Indonesia. Jadi antara anak muda salaman yang kepada yang lebih tua, ya entah orang tua, guru dan lain sebagainya. Nah itu saya lihat ya dari teman-teman saya gitu kan, ada yang salamannya di jidat, ada yang salamannya di pipi. Nah ini di sini. Nah ini kira-kira ya yang mana nih yang lebih apa namanya lebih abdol, kemudian lebih baik lah, lebih sempurna. Baik, nah saya pernah melihat apa yang dicontohkan oleh Habib Segaf. Itu Habib Syekh. Nah, beliau mencontohkan salaman yang benar itu bukan di pipi atau di jidat, tapi di hidung gitu. Seperti itu. Di salaman itu gitu. Jadi bukan di sini atau ditempelkan di pipi. Tapi itu pun kita jangan langsung mengatakan salaman Anda salah. Jadi cara mengarahkannya, salaman di sini juga sudah bagus, cuman yang bagus di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi artinya begini, sebab ketika berdakwah kan man amara bi ma'rufin falyakun amruhu bi ma'rufin. Orang siapa yang ingin memerintahkan kebaikan, caranya pun harus baik. Ada seperti orang kita ingin memerintahkan orang salaman di sini, sementara di sini. Kalau kita katakan salaman udah begini, tidak ada hukumnya, salah berdosa. Nah, itu tidak akan sampai dakwah. Gitu kan? Di sini juga sudah bagus, bagusnya lagi di sini. Nah, seperti itu ada teknik. Jadi saya teringat Habib Umar bin Hafid. Ya. Beliau pernah mengatakan bahwa ad-da'watul wasi'ah la ya'lamuha illal wasi'. Sifatnya luas yang tidak dapat diketahui kecuali orang yang luas wawasannya. Artinya konteksnya adalah dia tahu betul muktadal hal. Betul, ya, sisi kondisinya, situasionalnya bagaimana untuk menetapkan hal itu. Betul. Mampu membawa dan juga menerapkan sesuai pada tempatnya. Betul, itu menurut Habib Umar bin Hafid Yaman. Mudah-mudahan menjadi satu penguat aja. Loh, bahkan bahkan para ulama itu tingkah lakunya sudah menjadi dakwah. Ya, keadaan hidupnya sudah menjadi dakwah tanpa dengan kata-kata. Nah, itu kan luar biasa. Nah, jadi sebagai apa namanya barangkali kesimpulan jadi begini. Jadi pertama, salaman itu bukan hanya tradisi, tapi dia merupakan salah satu sebab pertama menghilangkan kedengkian di antara manusia. Yang kedua, salaman juga merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang kita muliakan. Kalau dengan cara sungkem itu sebagai bentuk penghormatan lebih, bukan menyembah. Sebab orang sudah memahami semua menyembah hanya kepada Allah. Kemudian salaman juga ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita berdasarkan hadis yang tadi. Kemudian jika kita mencium tangan kepada orang yang tua segala macam, ini kan banyak latar belakang. Ada kalanya kita mencium tangan karena orang itu lebih soleh, orang itu lebih adil, orang itu bertakwa. Ini boleh, orang itu lebih tua.
Tapi kalau kita mencium tangannya karena hal-hal duniawi, ini jelas tidak terpuji, tidak boleh. Kita ingin mendapat kedudukan, misalnya kita cium tangan, tidak boleh. Nah, kemudian apakah mengambil berkah itu hanya dengan Rasulullah? Tidak. Sebab sahabat Nabi itu kan bersentuhan tangan dengan Rasulullah. Tidak juga sebetulnya. Sebab ada sebuah hadis. Jadi begini. Abdurrahman bin Razin berkata, "Marorna bizabadah faqila lana." Beliau pernah melewati satu kawasan yang namanya Zabadah. Kemudian dikatakan kepada kami, "Ha huna Salamatu bin Aqwa." Itu ada Salamah bin Aqwa. Fa'atainahu fasallamna alaihi. Kemudian kami mendatangi Salamah itu dan kami memberi salam kepadanya. Fa akhraja yadayhi faqala bay'atu bihataini nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Kata Salamah apa? Aku pernah berbaiat, artinya menyentuhkan tanganku ini kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhraja kaffanahu rahmah. Kemudian dia mengeluarkan tangannya, ka'annaha kafu ba'iri. Telapak tangannya besar, seperti telapak tangan unta, kira-kira begitu. Faqumna ilaiha, faqabbalnaha. Kemudian kami hampiri, lantas kami cium tangan. Itu artinya apa? Bahwa keberkahan ini tidak hanya didapat dari Rasulullah, tapi juga dari orang-orang soleh. Itu sebabnya kita sebagai masyarakat Indonesia biasa mencium tangan para ulama, mencium tangan orang-orang soleh sebagai bentuk penghormatan sekaligus bertabaruk atau mengambil keberkahan. Jika seandainya Abdurrahman bin Razin ini hanya bentuk penghormatan kepada Salamah bin Aqwa, jelas tidak mungkin. Nah, kecuali ada niat ingin mengambil barokah karena dia pernah menyentuhkan tangannya kepada Kanjeng Rasul. Jadi bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga ingin mengambil keberkahan. Seperti itu. Kemudian sekali lagi bahwa tradisi salaman yang sudah berjalan di Indonesia itu sudah benar. Bahkan bukan cuma tradisi, itu sunnah. Zaman dulu kalah. Nah, tapi kalau selesai sholat yang bagus sih sebetulnya wirid dulu secara berjamaah lengkap semua, tidak setelah salam lalu saman, tidak. Wirid selesai, kecuali memang kita ada kebutuhan mendesak yang kita harus keluar dari saf lebih dulu, kita salaman. Seperti itu sebetulnya. Seperti itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah bin Said yang keenam, cukup menarik dan lugas, cermat, cerdas. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari perbincangan kita semua. Ada satu kesimpulan yang agar pemirsa dapat diingat selalu, yaitu biasakanlah hal yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Karena bagaimanapun juga yang tadi sudah disampaikan, musafahah ataupun sungkeman adalah sebuah tradisi dan juga sesuatu yang sunnah, sesuatu yang sudah disyariatkan, sesuatu yang memang benar-benar sudah tradisi di zaman para nabi, para sahabat. Maka dari itu, ingat, tidak hanya suatu tradisi, tapi juga perintah. Yang ini cukup luar biasa pahalanya. Jadi biasakanlah hal yang benar, jangan membenarkan kebiasaan yang belum tentu benar. Terima kasih, selamat malam, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa satu lagi, jangan lupa jika terjadi perbedaan di antara kita, jangan menjustifikasi itu sebagai salah. Tetap kita jaga ukhuwah. Mari kita bersaudara dalam perbedaan dan keragaman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an La ilaha illallah. Kan santai kan enak. Jadi setiap kajian ini Nggak tegang, saya lihat nggak tegang. setiap kajian itu